Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 210 yang akhirnya rilis setelah hiatus kurang lebih 2 bulan. Setelah akhirnya bisa menunggu selama 2 bulan manganya hiatus, mungkin saatnya kita menunggu season 3-nya yang akan rilis 3 bulan lagi di bulan Oktober. Nah, pada chapter kali ini kita akan berfokus kepada usaha Amaimas untuk menjadikan Saitama seorang pahlawan yang berkarismatik dengan cara mengajarkan banyak hal kepada Saitama agar bisa berpenampilan keren sebagai pahlawan dan sebagainya. Tapi tujuan utamanya adalah ingin menjadikan Saitama sebagai simbol pahlawan. Jadi kalau orang-orang mendengar kata pahlawan pasti akan teringat dengan Saitama. Tapi karena kita sudah tahu bagaimana sifat Saitama, bakal terjadi hal kocak yang dimana Saitama malah turu ketika Amaimas sedang mengajarinya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 210. Oke, judul chapter kali ini adalah Kamp Pelatihan Intensif. Judul ini menyiratkan tentang Amaimas yang berusaha melatih Saitama dengan intensif dan bersungguh-sungguh. Oke, di awal chapter kita diperlihatkan ke sebuah kafe yang tempatnya sangat sepi dibarengi perkataan Amaimas yang bilang, "Kemarin malam aku benar-benar berpikir kalau kau akan menolakku. Tapi bagaimanapun terima kasih telah menerima ajakanku." Yang terlihat mereka akan segera duduk di sebuah meja untuk berbincang. Saitama juga mengatakan kalau aku tidak menyangka jika kau sedang mengatakannya kepadaku. Dan kalau kalian masih bingung dengan maksud perkataan Saitama, intinya perkataan ini melanjutkan tentang pertemuan sebelumnya antara Amaimas, Saitama, dan Genos. Saitama mengira kalau Genoslah yang diajak bicara, tapi ternyata adalah dirinya. Pada awalnya pembicaraan mereka ini berjalan sangat lancar dan mereka berdua pun saling tersenyum satu sama lain. Saitama di sini berkata, jika diajak makan siang itu bukanlah hal yang biasa dan kebetulan aku sedang bebas. Nah, Amaimas juga memberitahu kalau kafe ini adalah tempat yang sering dia datengin. Tenang dan suasananya bagus. Tidak banyak juga orang yang tahu. Well, ini menjelaskan kenapa kafenya bisa sepi. Seperti yang kalian lihat, kalau kafe ini terlihat sangatlah kosong dan sepertinya hanya ada mereka berdua aja pengunjungnya. Hingga akhirnya datanglah pelayan yang ingin menanyakan pesanan kepada mereka berdua. Awalnya Saitama ingin memesan minuman ringan semacam cola gitulah. Sebelum kemudian Amaimas malah nyerobot dengan berkata, "Untukku 1 limun spesial rumah dan untuk dia 1 soda beraroma jahe rasa shiso." Mendengar itu membuat muka Saitama yang tadinya tersenyum bahagia menjadi menatap dengan tajam. Setelah memesan minuman, Amaimas ingin melanjutkan perbincangan dengan Saitama. Baiklah, waktu itu berharga. Jadi, mari kita masuk ke topik utama sebelum minumannya datang. Capet Baldi alias botak berjubah, tahukah kau bahwa dunia saat ini sedang memasuki era perubahan baru? Dan kalian lihat sendiri muka si botak ini. Seperti dipenuhi rasa kesal, ditambah Amaimas malah menyebut nama pahlawannya bukan nama aslinya. Ya gimana nggak makin panas tuh? Nah, pembicaraan yang Amaimas katakan bakal lumayan panjang dan kalian harus siap mendengarnya karena dia bakal menjadi guru sejarah, biologi, dan pelajaran lainnya untuk mengajarkan Saitama. Di masa lampau, ada banyak negara di bumi dan mereka biasa mengobarkan perang besar berulang kali demi memperebutkan wilayah dan sumber daya. Seiring waktu berjalan, populasi pun makin berkurang. Demi memprioritaskan kelangsungan spesies, umat manusia akhirnya menyatukan bahasa dan muncul pemerintahan global. Ini menandai era perubahan pertama umat manusia. Namun, dampak dari perang dunia terus menggerogoti bumi. Lingkungan menjadi beracun, iklim berubah ekstrim, naiknya permukaan laut, dan berkembang biaknya makhluk berbahaya. Umat manusia akhirnya meninggalkan wilayah lain dan memusatkan upayanya untuk mengubahnya menjadi super benua atau daratan raksasa tempat umat manusia akan berkumpul dan segera pindah secara massal. Setelah mengatasi era perubahan kedua ini, satu-satunya negara yang tersisa akhirnya bersatu dan berkembang pesat. Kau pasti sudah belajar semua hal ini di sekolah dasar kan? Dan sekali lagi kalian bisa lihat ekspresi muka Saitama yang seperti diberikan pencerahan tapi kelihatan udah pusing duluan. Amaimas melanjutkan perkataannya, jika aku sudah melakukan penelitian tentang biologi dalam beberapa waktu,
Dan ternyata manusia bisa disebut sebagai makhluk lingkungan yang konstan. Itu berarti kita adalah spesies unik yang mampu mengendalikan lingkungan sesuai dengan kemampuan kita. Luar biasa bukan? Meskipun kita memiliki tubuh yang sangat lemah dibandingkan hewan lain, kita telah bertahan hidup sangat lama. Kemudian perbincangan dengan Saitama pun sedikit terpotong karena ada pelayan yang sudah selesai menyiapkan minuman untuk Amaimas dan juga Saitama. Dan ketika Saitama sudah diberikan minumannya, dia pun seperti tidak peduli dan tanpa ekspresi senang. Setelah itu Amaimas melanjutkan perkataannya, walaupun manusia itu sangatlah luar biasa, tapi sekarang kita menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita selesaikan hanya dengan menyesuaikan lingkungan. Era ketiga perubahan sudah dimulai. Menurutmu apa itu? Dan ketika Saitama ditanya, malah diem aja. Maka dari itu Amaimas pun yang bertanya, tapi dia juga yang malah menjawabnya. Itu adalah musuh alami umat manusia, yaitu munculnya monster yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Beberapa tahun yang lalu itu adalah fenomena yang langka, tetapi belakangan ini alarm evakuasi terus-menerus berbunyi membuat orang-orang merasa gelisah. Dengan tatapan tajamnya Amaimas bilang, yang lebih buruk lagi, kebanyakan monster berasal dari kita. Well, mungkin maksudnya dari manusia itu sendiri yang bisa menjadi monster. Seperti minum obat saat terkena flu, lalu bagaimana kita menanggapi munculnya monster? Umat manusia membutuhkan sistem kekebalan tubuh, dan sistem kekebalan tubuh ini adalah seorang pahlawan. Kita perlu meningkatkan jumlah pahlawan yang mumpuni, dan harus ada seseorang yang dapat memimpin dan mendorong mereka semua. Seorang pahlawan mutlak yang berkarismatik, serta kelahiran pahlawan sejati yang akan membawa transformasi baru di dunia yang kacau ini. Itulah kau, si botak berjubah. Aku telah memutuskan untuk mengubahmu menjadi seorang pahlawan super. Mendengar kata itu membuat Saitama ternganga seperti tidak percaya kalau dia ini seperti bakal dijadikan pahlawan super. Tapi kalian akan tahu kenyataannya karena akan berbeda dengan wajah Saitama yang seperti ternganga ini. Dan Amaimas dengan muka bangganya bilang, percayalah padaku dan ikutilah aku. Setelah itu malah hening sesaat yang padahal Amaimas meminta tanggapan Saitama. Tapi Saitama hanya diam mendengarkan dari tadi. Dan karena hal itu Amaimas pun melanjutkan lagi perkataannya. Mari kita mulai dengan mengenal satu sama lain. Ini rencana untuk sisa hari ini. Pertama, kita akan pindah ke tempat prepaid dan aku sudah melakukan reservasi. Kau bisa memberitahuku apa yang kau pikirkan saat kita makan siang. Beritahu aku juga jika kau memiliki alergi terhadap makanan sesuatu. Dan akhirnya tanggapan Saitama mengenai percakapan ini pun keluar setelah dari tadi hanya diam mulu. Dalam hatinya bilang, mengapa orang ini memutuskan untuk memesan minuman milikku tanpa bertanya sih? Itu benar-benar menggangguku dan aku tidak mendengarkan satu kata pun dari apa yang dia katakan. Dan di sini sebenarnya Amaimas masih terus ngomong aja dari mulai bacotannya yang menurut Mimin cukup lucu, yaitu sudah menghubungi pihak berwenang untuk melakukan penelitian pertumbuhan kembali rambut. Yang berarti Amaimas berusaha untuk menumbuhkan rambut Saitama. Intinya sih Amaimas melakukan segala cara agar Saitama bisa menjadi pahlawan super. Setelah itu Shin pun berganti ke suatu tempat seperti rumah tradisional Jepang karena Amaimas sudah reservasi di tempat prepaid ini. Di situ terlihat ya, Saitama disajikan sangat banyak makanan mewah dan dia pun merasa kalau ini semua terlihat lezat. Tidak lupa juga Saitama menggunakan baju ala Jepang. Saitama bingung kenapa Amaimas memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Amaimas hanya beralasan jika ini bukan hanya sekedar kesopanan. Karena sudah seperti yang kujelaskan, ini adalah kamp pelatihan intensif. Aku bahkan menghapus agendaku selama 2 hari penuh hanya untuk melakukan ini. Dan tiba-tiba Saitama malah menyimpulkan apakah Amaimas ingin berlatih bersama, tapi Amaimas pun bilang tidak. Aku sangat menyadari kekuatan milikmu, tapi aku tidak terlalu yakin tentang sistem nilai atau kemanusiaan milikmu. Itu sebabnya untuk membuka potensimu sebagai seorang pahlawan secara penuh. Aku akan mengajarkan kau semua yang ku ketahui dan sekarang waktunya belajar. Sebelum kemudian menarik sebuah papan tulis untuk mengajari Saitama. Nah, dari ungkapan Amaimas, ternyata Asosiasi Pahlawan juga telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk merubah penampilan Saitama.
Dan Amaimas akan membagikan seluruh pengetahuannya tentang filosofi miliknya selama pelatihan intensif ini. Dari mulai pengalaman dan aturan bisnis yang tidak tertulis. Tapi kocaknya di sini mata Saitama sudah layu, sepertinya dia mulai mengantuk. Tapi Amaimas terus melanjutkan dengan bilang, oleh karena itu, dengan premis keyakinan yang tidak tergoyahkan, seorang pahlawan harus selalu kuat, elegan, dan juara seperti anime dan film yang dapat meningkatkan keberanian. Aku percaya bisa menciptakan seorang pahlawan di kehidupan nyata yang keberadaannya saja berfungsi sebagai pilar di hati masyarakat. Tidak mungkin untuk menanggapi setiap suara yang meminta bantuan. Jadi dalam visi idealku tentang... Dan Amaimas pun perkataannya terpotong karena ketika dia melihat ke belakang, dia melihat si botak Saitama yang sedang turu dengan santainya. Sebenarnya kocak juga sih lihat mereka berdua ini. Amaimas yang serius ketika merencanakan ini sampai rela menulis di papan tulis, tapi si botak ini malah turu seenak jidat. Maka dari itu, Amaimas pun langsung membangunkannya karena baru 20 menit berlalu. Tapi yang lebih koplaknya lagi, Saitama malah bilang begini, itu hanya kau bahkan belum mulai membicarakan tentang pahlawan. Dan mendengar omongan Saitama membuat Amaimas sangat shock seperti apa? Karena selama ini Amaimas sudah membicarakan pahlawan dari berbagai sisi. Dan kita di sini bisa melihat tulisan di papan tulis tentang bagaimana plan menjadi pahlawan super. Amaimas sudah merencanakan semuanya, dari mulai kepiralan, pen support, spesial teknik, popularity, brand, dan lain-lain. Tapi Saitama dengan mudahnya bilang kalau kau sama sekali belum membahas mengenai topik pahlawan. Dan One Punch Man chapter 210 pun selesai di sini.